Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Yundiana, NIM 2024 10 10 10 21 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan modul 4 tentang classification tree dengan soal ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, 5 Indian diabetes, dan breast cancer. Hitunglah akurasinya berdasar confusion matrix dengan presentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Pertama, kita klasifikasi dataset wine terlebih dahulu. Ini kita import library yang dibutuhkan. Ada import NumPy, SNT, import Pandas, SPD, import Matplotlib, dan import sklearn. Lalu di bawah ini ada fungsi-fungsi yang diimport dari modul sklearn. Lalu di sini kita buat variabel data underscore wine untuk menampung data dari loadWine, fungsi loadWine tadi. Lalu kita buat variabel wine untuk membuat data frame dari data underscore wine tadi. Lalu kita tampilkan dengan fungsi wine ini. Nah, ini adalah data-data yang ada pada dataset wine. Selanjutnya kita print features name, dataset shape, dan dataset head-nya. Untuk features name ada ini, alkohol, malic acid, as, alkalinity of as, magnesium, total phenol, dan lain-lain. Lalu dataset shape-nya ada 178,13 yang artinya ada 178 baris dan 13 kolom. Lalu ini dataset head-nya, ini hanya menampilkan 5 data teratas dari dataset wine. Lalu kita membuat variabel x dan y untuk menentukan value-nya. Lalu kita buat ini xtrain 1, xtest 1, ytrain 1, dan ytest 1 untuk melambangkan untuk menandai xtrain dan xtest-nya. Lalu kita buat train test split x, y dengan test-testnya 0,2 untuk yang 20% dengan random state 100. Lalu ini sama seperti yang di atas, yang membedakan hanya test size-nya. Test size ini adalah hand test size-nya 30% dan 40%. Lalu kita buat variabel dengan fungsi decision tree classifier dengan random state sama dengan 100. Lalu kita buat fungsi ini clf.fit xtrain 1, ytrain 1, xtrain 2, ytrain 2, dan clf.fit xtrain 3, ytrain 3. Lalu kita buat variabel ini, y underscore pred 1 untuk data prediction y-nya, ini sama dengan clf predict x test 1. Dan begitu juga dengan data y pred 2 dan y pred 3. Lalu kita print untuk dataset 20%, dataset 30%, dan dataset 40%. Nah, ini adalah hasil data tesnya. Hasilnya ini ada 3 angka, yaitu 0, 1, dan 2. Lalu selanjutnya kita buat plot tree-nya dengan fungsi tree.plotTree dengan variabel clf tadi. Lalu kita buat variabel lagi text representation untuk memanggil di dalamnya memanggil fungsi export text untuk classifiernya. Lalu kita print text representation-nya. Seperti ini. Hasilnya, cara membacanya yaitu untuk feature 12 yang bernilai kurang dari sama dengan 760,
feature 6 yang bernilai kurang dari 1,7, feature 10 yang bernilai kurang dari 1, ini masuk di kelas 2. Untuk feature yang lebih besar dari 1, masuk di kelas 1. Lalu sama saja yang di bawahnya membacanya, yaitu feature 6 yang lebih dari 1,27, feature 0 yang bernilai kurang dari sama dengan 13,17, ini masuk di kelas 1. Lalu ini ada plot tree-nya, plot tree dari hasil tadi. Selanjutnya kita akurasikan berdasarkan confusion matrix. Pertama, kita buat yang data test 20%, dengan memanggil fungsi plot confusion matrix. Di dalamnya terdapat data CLF, X-test1, dan Y-test1. Lalu kita tampilkan gunakan plt.show. Lalu kita buat fungsi akurasi skornya, yaitu Y-test1 dan Y-thread1. Kita run. Nah, ini adalah hasil confusion matrix-nya. Bernilai 8, 0, 0, 2, 11, 2, dan 1, 3, 9. Ini untuk nilai datanya tadi kan ada 3 angka, 0, 1, dan 2. Lalu untuk data tes 30% ini rumusnya juga sama, codingannya juga sama, tapi yang membedakan kita menggunakan yang tadi, variabel X-test2 dan Y-test2 untuk data tes-tesnya 30%. Seperti ini, kita print. Data tes 30% ini matriksnya 14, 0, 0, 2, 15, 2, dan 1, 4, 16. Seperti ini. Lalu untuk data tes 40%-nya, kita menggunakan variabel X-test3 dan Y-test3. Ini juga akurasi skornya kita buat Y-test3 dan Y-thread3. Untuk confusion matrix-nya menjadi seperti ini. Akurasi skornya ini 0,86,11112. Lalu ini akurasi skornya itu 0,8333,4. Dan ini akurasi skornya 0,7 sekian 8. Lalu untuk data set selanjutnya yaitu Pima Indian Diabetes. Pertama kita import library-nya terlebih dahulu, seperti tadi. Setelah itu kita ambil setelah kita mengimport library-nya tadi, kita buat variabel diabetes untuk menampung data diabetes.csv yang telah kita upload di sini. Filenya kita upload di sini, lalu kita print data-datanya dengan fungsi diabetes to string. Nah, ini adalah data-datanya, dataset dari Pima Indian Diabetes. Ini. Lalu selanjutnya kita tampilkan dataset shape-nya dan dataset height-nya. Untuk dataset shape-nya ada 768,9, yaitu 768 baris dan 9 kolom. Ini adalah dataset height-nya. Selanjutnya, sama seperti tadi, kita tentukan X dan Y value-nya. Lalu kita buat variabel X'1, X-test1, Y'1, Y-test1, lalu kita train test split.
menggunakan test size yang berbeda-beda. Yang variabel 1 ini 0,2, variabel yang ada duanya ini bernilai 0,3, dan yang ada tiganya ini bernilai 0,4. Lalu kita buat variabel CLF sebagai decision tree classifier dengan random state 100. Lalu kita buat CLF.fit-nya ini. Lalu kita buat variabel y underscore print 1 dengan variabel CLF.predict x underscore t1 tadi. Sama seperti yang kedua dan yang ketiga. Selanjutnya kita print data testnya. Ini untuk hasilnya data tes dari 20%, 30%, dan 40%. Yang membedakan dari dataset wine tadi, untuk dataset wine tadi terdiri dari angka 0, 1, 2, yang ini hanya angka 0 dan 1. Lalu kita buat tree-nya dengan tree.plot_tree dan variabel text underscore representation, lalu tree.export text, lalu kita print text representation-nya. Ini adalah hasilnya. Cara membacanya sama seperti tadi, untuk fitur 1 yang bernilai kurang dari 127,50, fitur 7 yang kurang dari 32,50, fitur 0 yang kurang dari 6,50, dan fitur 5 kurang dari 30,95 masuk di kelas 0,0 ini. Sama juga yang bawah-bawahnya cara membacanya. Lalu kita akan mendapat ini classification tree-nya. Setelah itu kita hitung akurasi berdasar confusion matrix-nya. Yang pertama kita print untuk data test 20%, kita panggil fungsi plot confusion matrix dengan nilai dalamnya CLF, X-test1, dan Y-test1, lalu kita tampilkan, dan kita buat akurasi skornya yaitu Y underscore test1, Y underscore pret1. Nah, ini untuk matriksnya ada 0,0, 1,0, 1,0, dan 0,0. Untuk matriksnya 76, 25, 22, dan 31. Untuk skor akurasinya 0,69 sekian ini, sekitar 69%. Untuk data tes 30%-nya, hasilnya seperti ini. Ada 110, 40, 29, dan 52. Akurasi skornya sekitar ini 0,70 atau 70%. Lalu selanjutnya untuk dataset 40%, seperti ini. Hasilnya ada 149, 47, 39, dan 73. Untuk akurasi skornya sekitar 0,720 atau 72%. Yang selanjutnya kita klasifikasi pada dataset breast cancer. Import library-nya terlebih dahulu. Lalu kita load datanya seperti ini, seperti fungsi wine tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita print feature name, dataset shape, dan dataset height-nya. Ini fitur name-nya. Ini fiturnya name-nya ada min radius, min tekstur, min perimeter, min area,
dan smoothness, dan lain-lain. Datasetnya ada 569 baris dan 30 kolom. Ini adalah dataset headnya sampai sini. Lalu kita tentukan variabel, kita buat variabel X dan Y-nya. Seperti tadi, kita buat X train, X test, Y train, dan Y testnya, lalu kita train test split dengan test size-nya ini 0,2 atau 20% dan random state-nya 100. Kita lakukan hal yang sama pada yang variabel untuk 30% dan variabel untuk 40%. Lalu kita buat variabel CLF untuk decision tree classifier dan random state-nya 100. Lalu kita fitkan datanya CLF tadi dan fungsi CLF fit X-train 1 dan Y-train 1. Lalu kita buat ini variabel Y-pred untuk memprediksi data CLF-nya tadi dengan CLF.predict X underscore test 1. Lalu kita print ini dataset 20%, dataset 30%, dataset 40%-nya. Hasilnya seperti ini, angkanya bernilai 0 dan 1. Lalu kita buat ini, classification tree-nya. Dan tree.plotTree CLF, lalu text representation, kemudian tree.export text CLF, lalu kita print text representation-nya. Hasilnya seperti ini, sama seperti tadi bacanya. Fitur 27 yang bernilai kurang dari sama dengan 0,14, fitur 13 yang bernilai 36,47, fitur 27 yang bernilai kurang dari 0,13, dan fitur 21 yang bernilai 33 yang bernilai kurang dari sama dengan 33,10 berada pada kelas 1. Ini dan lain-lainnya. Kita menghasilkan classification tree-nya seperti ini. Lalu kita hitung akurasi berdasarkan confusion matrix-nya. Pertama untuk data tes 20%, seperti ini hasilnya 43, 6, 3, dan 62. Lalu kita print confusion matrix untuk data tes 30%. Seperti ini, hasilnya 60, 9, 5, dan 97. Ini akurasi skornya 0,91 sekian atau 91%. Untuk yang tadi, akurasi skornya 0,92 sekian atau 92%. Lalu yang terakhir ada data tes 30%, kita tampilkan confusion matrix-nya. Seperti ini, ada 77, 10, 8, dan 133. Untuk akurasi skornya ada 0,92 sekian atau 92%. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.